Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 517 dari Mus'ab ibn Sa'ad, dari bapaknya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an, manusia yang bagaimanakah, ataukah siapakah manusia yang paling dahsyat apanya balaan ujiannya? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi. Para nabi cobaannya paling dahsyat. Sumal amsal, kemudian yang serupa dengan nabi, maksudnya setelahnya ya. Fal amsal, maka yang serupa dengan itu setelahnya. Jadi semakin dekat dengan Allah semakin berat ujiannya. Semakin dekat dengan Allah semakin berat ujiannya. Terus ada orang ngomong, kalau gitu jangan dekat-dekat Allah. Iya Ustaz, ada orang yang Iya ada. kalau misalnya puasa, kalau saya puasa, maksudnya bulan puasa Ramadan, kalau full katanya itu pasti ujian saya banyak. Jadi dia suka lompat-lompat ngaku gitu. Ya. Jadi begini ya, memang kalau kita dekat dengan Allah kita akan diuji, betul, tidak salah. Semakin dekat dengan Allah semakin diuji. Dan semakin jauh dari Allah semakin gak diuji memang. Semakin jauh semakin gak diuji. Tapi dikemplang. Nah, pilih mana, diuji apa dikemplang? Kalau diuji itu terukur. Dan asal kita sabar, dekat dengan pertolongan Allah. Tapi kalau dikemplang, itu nggak diukur. Mampu atau tidak mampu, main sikat aja udah. Dan tidak cukup hanya sabar, harus tobat dan mengambil pelajaran. Itu kalau jauh dari Allah, bukan diuji tapi dikemplang tadi. Fayubtala ar-rajulu, maka diujilah seorang lelaki ala hasabi dinihi, maka seseorang itu diuji sesuai tingkat agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu, jika agamanya kokoh atau kuat maka ujiannya bertambah dahsyat. Wa in kana fi dinihi riqatan, wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinihi, dan jika ada kelemahan pada agamanya maka dia diuji sesuai kualitas agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Tiada henti ujian itu menerpa seorang hamba sampai dia membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa memikul satu dosa pun. Jadi tujuan ujian-ujian itu untuk menghapus dosa yang bersangkutan. Tapi saya mau terangkan dulu ya. Ini mungkin pernah saya terangkan supaya kita yang lupa ya ingat, yang ingat biar tambah ingat gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman dalam kehidupan kita, itu sebenarnya ada tiga hal. Satu di antara tiga hal yang sedang terjadi pada kita. Yang pertama ujian. Yang kedua mungkin peringatan. Yang ketiga adab. Saya ulang, kalau terjadi sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita itu bisa ujian, bisa peringatan, bisa adab. Nah, masing-masing ini solusinya berbeda. Yang Allah berikan dalam Al-Quran itu solusinya itu beda, gak sama. Untuk ujian beda dengan peringatan, untuk peringatan beda dengan adab. Kalau yang terjadi pada seseorang itu peringatan, terus dia mengambil langkah-langkah solusi seperti ujian, itu nggak selesai.
Kenapa demikian? Ya karena dosisnya kurang gitu. Maka kalau itu peringatan harus melalui solusi yang Allah resepkan dalam Al-Quran, yaitu untuk solusi terkait dengan peringatan. Dan itu tidak cukup menempuh dengan jalur ujian. Solusi untuk ujian nggak cukup, dosisnya kurang soalnya. Nah masalahnya kadang ada beberapa orang itu yang merasa diuji, sehingga dia mengatakan ya ini mesti diuji, disuruh sabar lebih lama. Padahal ternyata yang terjadi pada dia bukan ujian, tapi peringatan. Ya pantas gak selesai-selesai wong memang. Dan kata Nabi dalam satu riwayat, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, begitu seseorang selesai dari satu ujian, jangan khawatir akan ada ujian lagi yang lainnya. Dan itu terus. Nah saya klasifikasikan, saya khususkan untuk pembahasan yang ujian yang gak enak ya. Kalau yang enak nggak usah saya bahas, karena memang ada juga ujian yang enak itu. Kaya itu ya ujian juga, sehat itu juga ujian. Cuma saya sedang tidak membahas yang itu, saya sedang bahas yang nggak enak dulu. Walaupun nanti hati-hati, enak itu ada yang istidraj juga. Nanti kita coba telisik lah untuk mendiagnosa yang terjadi pada kita ini ujiankah, peringatankah atau adabkah, dan apa solusinya. Nikmat yang ada pada kita itu nikmat rizki yang barokahkah atau justru istidraj yang akan menghancurkan. Itu juga patut untuk kita renungkan, untuk kita waspadai juga, dan kita harus punya perangkat ilmu untuk memperhatikan hal itu. Yang pertama kita bicara ujian dulu nih, ujian. Kalau kita bicara ujian, biasanya ayat yang kita kutip itu firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 155 itu, yang bunyinya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian. Pertanyaannya, kalian dalam ayat ini siapa? Nah, itu kan ayat 155 ya. Yang dimaksud kata para ulama, dan sungguh akan kami uji kalian. Kalian dalam ayat ini adalah yang Allah panggil sebelumnya, Bu Aan. Siapa yang Allah panggil sebelumnya? Ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya itu yang Al-Baqarah lebih awal kalau yang itu, yang Bu Anis bilang itu. Ini yang 153. Jadi kalau kita ini termasuk orang-orang yang beriman, dan semoga kita menjadi mukmin sejati, amin insyaallah. Dan kita berusaha untuk bersabar dan selalu minta tolong hanya kepada Allah. Secara itikad ya minta tolong hanya kepada Allah. Kalau secara muamalah tidak ada masalah, kita minta tolong pada sesama. Secara itikad kita minta tolong hanya kepada Allah dan sabar, serta istiqomah dalam menegakkan sholat dan aneka ketaatan. Kok kita udah berusaha begitu, kok masih saja terjadi hal yang gak enak dalam kehidupan kita? Kalau yang enak gak usah saya bahas ya, nanti aja yang kita bahas nanti itu. Kok masih saja terjadi hal yang gak enak dalam kehidupan kita? Insya Allah sih itu ujian. Saya kan ada orang ngomong perasaan, saya sedang berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah. Saya lagi berusaha baik pada sesama, kok ada saja ya yang gak enak terjadi ini. Maka baik sangkalah pada Allah, itu insya Allah ujian. Dan biasanya kalau ujian itu dikaitkan dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Biasanya begitu. Artinya apa? Terukur, nggak usah khawatir. Terukur. Tapi syaratnya satu, sabar. Wa basyiris sabirin. Harus sabar. Sabar itu intinya satu, bisa mengendalikan diri. Itu sabar. Marah boleh, tidak apa-apa marah, tapi jangan marah-marah.
Sedih boleh, tapi jangan meratap. Nangis boleh, tapi jangan meratap. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana lelahnya Bu Sri misalnya. Boleh nggak belum capek? Boleh. Tapi yang penting jangan meratap. Sedih boleh, tapi jangan meratap. Itu seperti itu. Kadang marah, boleh marah gimana lagi. Tapi jangan marah-marah. Usahakan gitu. Terlanjur tobat minta ampun, pokoknya serba terkendali. Itu orang yang sabar. Nah, sebenarnya ini kalau bahasanya sebagian kawan-kawan ustadz itu membahasakan dengan istilah begini. Seringkali ujian dari Allah untuk kita itu cuma satu sebenarnya. Seringkali. Kalau kita sabar, ya udah, cobaannya cuma satu itu aja. Tinggal sabar itu aja. Nah, cuman kadang kita ini nggak sabar, akhirnya nambah soal sendiri. Contoh ya misalnya, ada orang diuji oleh Allah dengan satu soalnya miskin. Soalnya cuma satu, miskin. Kalau dia sabar itu, walaupun tampaknya kurang, tapi tidak akan kekurangan insya Allah. Asal dia sabar ya, walaupun tampaknya kurang, dia tidak akan kekurangan insya Allah. Tidak tahu gimana ceritanya, ada saja dengan izin Allah itu. Walaupun agak mendegangkan, tapi dengan izin Allah ada saja solusinya. Mungkin yang pernah miskin tahu lah ini ya. Ya, jadi asalkan sabar tapi itu akan dekat dengan pertolongan Allah. Itu rumusnya itu. Karena innallaha ma'as sabirin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau dia nggak sabar, cobaannya cuma satu halnya, miskin. Nggak sabar, nyolong, nipu, ketahuan, hutang nggak bayar, apa lagi, ketangkep polisi, di penjara, istri minta cerai, mertua ngambek, namanya cilik masyarakat. Berapa masalahnya itu? Banyak. Yang nambah soal siapa? Dia sendiri. Ngomongnya apa? Dia nih hidup saya banyak masalah. Yang nambah masalah dia sendiri kok. Coba kalau dia sabar sebenarnya, sabar aja. Udah, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau kita mengatakan, kalau ada orang yang dijenuh dengan kemiskinan yang mengatakan, saya nggak punya apa-apa. Emang kita punya apa? Kita ini nggak punya apa-apa selain Allah kan? Kita ini kan nggak punya apa-apa selain Allah sejatinya. Selain Allah kan aslinya kan tidak ada. Yang ada kan hanya Allah. Mali ghairu. Kita tidak punya selain Allah. Ada ulama, seorang ulama besar itu populer dengan pernyataannya, mali ghairu. Ya Allah, hamba tidak punya selain Engkau. Hambamu banyak, sementara Tuhanku cuma Engkau ya Allah. Hambamu banyak, tapi Tuhanku cuma Engkau. Mali ghairu. Saya tidak punya selain Engkau wahai Allah. Maka itu udah pakai senjata untuk berdoa, bermohon hanya kepada Allah. Karena memang kita nggak punya selain Allah. Bisa dipahami nobatan? Nah, begini-begini kadang enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dalkan. Karena sulit itulah makanya pahalanya surga. Kalau gampang pahalanya kipas angin nanti. Paham nobatan ini? Nah, jadi monggo nanti didiagnosa nggih. Kalau perasaan saya ini sudah berusaha untuk lurus, berusaha untuk baik pada Allah maupun bersama, udah berusaha sabar, udah berusaha dalam ketaatan, kok masih terjadi yang nggak enak, udah yakin aja, insya Allah itu ujian. Hanya butuh sabar aja. Insya Allah lah, akan ada, tidak tahu gimana ceritanya, ada aja pertolongan Allah insya Allah. Yang penting butuh sabar aja. Kalau memang kita merasa tidak punya apa-apa, bagus. Memang kita memang merasa nggak punya apa-apa kecuali Allah. Mali ghairuk. Mali ghairuk. Saya tidak punya apa-apa selain Engkau wahai Allah. Hambamu banyak, Tuhanku cuma satu, Engkau wahai Allah. Saya nggak punya Tuhan yang lain kecuali Engkau wahai Allah. Bilang sama Allah begitu, mohon sama Allah. Terus sama siapa lagi hamba akan minta tolong ya Allah kalau tidak hanya padamu, sementara hanya Engkau lah ya Allah. Mas Oktavian kan makhlukmu juga ya Allah. Oktavian masih kan? Oktavian itu suaminya Bu kan, Bu Tantir, Bu Ira. Bener gini? Enggak, takutnya saya salah. Takutnya saya salah, no? Arema, Bu, orang Padang Bu, kuliahnya di Malang. Padang, kuliahnya di Malang. Itu kalau makan, oh jangan, oh enggak. Kalau makan bakwan Malang lebih fasih beliau daripada saya itu. Saya orang Jawa Timur aja nggak fasih makan bakwan Malang. Gini caranya Ustadz ini. Oh, ya Allah, saya nggak bisa. Harus diajarin apa? Gitu. Iya. Berarti ya biar makan bakwan. Iya. Tapi kalau ada satu masakan beliau yang saya ketika mau dikasih dalam hati itu,
gimana cara makannya? Padahal saya kalau kasih makan itu sering kali nggak kemakan sama saya itu. Mie apa namanya Bu? Spaghetti. Spaghetti. Oh gimana nggak enak? Dagingnya 1 kilo. Sudah 2 kilo benar. Oh. Ini aja ya. Oh nggih, cumi kalau cumi beli ya. Balik ngomong panganan rek. Balik. Sampai mana tadi? Ujian. Ujian. Oh, yang kedua yang kedua adalah peringatan. Biasanya ini kita belajar mendiagnosa ya. Ini tidak untuk mendiagnosa orang lain ya, tapi untuk mendiagnosa diri kita sendiri. Kalau orang lain kalau dia minta dimuhasabai dibantu tidak apa-apa. Pakai perangkat ini nggak apa-apa. Karena kadang ada orang datang ke saya minta dimuhasabai ya saya bantu. Ya, tapi kalau untuk tiba-tiba kita menilai orang jangan. Tapi ini untuk memuhasabah diri kita sendiri aja. Yang kedua, peringatan. Kalau peringatan itu biasanya para ulama berdalil kepada firman Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 126. At-Taubah ayat 126. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun." Apakah mereka siapa dalam ayat ini, Bu? Orang-orang munafik, betul. Kalau tadi kan orang beriman, ini orang munafik. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwasanya mereka itu setiap tahun diuji, terjemahannya diuji. Ibu kalau buka terjemahan yang lain, ada yang terjemahan itu diberi musibah. Kalau ibu buka tafsirnya, dibuka aibnya, dipermalukan. Diberi peringatan oleh Allah dengan cara dibuka aibnya, dipermalukan, dijatuhkan kehormatannya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim ya. Dalam setahun sekali atau 2 kali, bisa berkali-kali kejadian yang enggak enak itu terjadi. Kata Allah, "Tsumma la yatubuna." Itu loh kok enggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Baik, kita perhatikan ya. Orang munafik itu siapa orang munafik? Orang munafik itu adalah orang yang hatinya berpenyakit. Saya ulang ya, orang munafik itu adalah orang yang hatinya berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada kedengkian dalam hatinya, ada kebencian dalam hatinya, ada dendam dalam hatinya. Selonjor boleh kakinya kalau semutan. Terus bos pokoknya dia hatinya ini penuh dengan penyakit hati, kesombongan, keangkuhan, kedengkian macam-macam. Nah, dengan penyakit dalam hati yang akut itu dia berbuat sesuatu yang enggak benar. Terus berdampak pada hal yang enggak benar dalam kehidupannya. Jadi hal yang enggak enak itu terjadi bermula dari penyakit dalam hatinya itu. Maka kalau yang modelnya begini, jangan GR itu ujian, tapi bisa jadi itu adalah peringatan. Misalnya terjadi hal yang gak enak dalam kehidupan kita, monggo muhasabah, kemarin saya ngapain ya? Oh iya sih, salah saya sih. Nah, kalau kita berani ngomong salah saya, berarti itu bukan ujian, peringatan itu berarti. Nah, ada apa saya dengan besan ini, misalnya gitu ya? Ada apa saya dengan ipar ini, misalnya? Ada apa? Oh iya, kemarin saya mungkin gak terjaga omongan saya karena apa misalnya. Oh, berarti kalau itu bukan ujian, bukan. Apa itu peringatan? Bisa dipahami Ramadan? Kenapa saya ada masalah dengan ini itu macam-macam lah. Nah, itu coba muhasabah aja. Kalau sebelum memang kita berbuat sesuatu berdasar pada keserakahan dalam diri kita, keangkuhan dalam diri kita, kedengkian dalam hati kita, kesombongan dalam hati kita, kebencian dalam hati kita, sudah berarti itu berdasar pada hati yang berpenyakit kan, tindakan itu. Nah, berarti kalau setelah itu muncul hal yang enggak enak, jangan GR itu ujian. Tapi apa itu? Peringatan. Nah, kalau peringatan, kalau cuma sabar tok, nggak selesai. Maka diulang lagi oleh sekali atau dua kali, bisa berkali-kali masih begitu aja. Belum ditaubati, hanya sabar. Maka tidak cukup hanya sabar, tapi harus ditambah dosisnya. Apa dosisnya? Tambahannya itu taubat dan mengambil pelajaran. Harus segera taubat dan mengambil pelajaran. Harus. Kalau cuma sabar kurang dosisnya. Harus taubat dan mengambil pelajaran. Harus itu. Karena kalau tidak dosisnya kurang.
Anak meriang biasa dikasih Bodrexin mungkin selesai lah. Kalau tipes kasih Bodrexin kan tinggal nunggu waktunya. Kan seperti itu. Makanya harus tepat dosisnya. Jangan sampai kurang dosisnya. Makanya kalau itu peringatan dan secara jujur kita mengakui ini bermula dari sikap kita yang nggak benar karena berdasar pada kedengkian dalam hati kita atau apapun yang nggak bagus dalam hati kita lah ya. Maka kalau itu terjadi, maka itu bukan ujian tapi apa tadi? Peringatan. Kalau peringatan sabar tok nggak cukup, tapi harus taubat dan mengambil pelajaran. Harus taubat dan mengambil pelajaran. Kalau mengambil pelajaran, contoh bagaimana? Misalnya terjadi banjir di DKI misalnya. Bermula dari apa? Oh, saluran pembuangan airnya dibuangi sampah, kalinya terjadi pendangkalan misalnya. Udah kita tobat nasional, tobat, tapi masih buang sampah di kali. Insya Allah tetap banjir insya Allah. Batuk misalnya, batuk. Sudah tobat saya, tapi masih makan gorengan dengan minyak yang kotor ya. Insya Allah. Insya Allah batuk terus insya Allah. Sampai kiamat kurang 2 hari. Ini Mas, ini contoh ngambil pelajaran ya. Ngambil pelajaran itu bisa banyak contohnya ya. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya itu saat itu masih di Surabaya, habis sholat subuh, ada teman saya itu mendekati saya. Dia bilang ini. Dia cerita masalahnya itu. Masalahnya berat ya. Ketika dia cerita, bagi saya masalah dia juga berat juga ternyata. Terus dia minta dimuhasabai, jenengan muhasabai saya. Saya tanya, hubungan jenengan sama Allah bagaimana? Alhamdulillah saya nggak ada masalah dengan Allah. Karena saya ya sholat beribadah sama Allah dan hanya kepada Allah saya beribadah, saya tidak berbuat syirik, saya nggak ada masalah dengan Allah. Karena dia merasa nggak ada masalah dengan Allah. Pertanyaan kedua, kalau dengan orang tua bagaimana? Karena sesama setelah Allah kan Allah dan Rasulullah itu sepaket ya. Kemudian sama orang tua bagaimana? Begitu saya ngomong orang tua itu, dia ngomong gini, astagfirullah, kata dia gitu. Kenapa? Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Kata dia ngomong gitu. Nah, padahal mendoakan orang tua itu perintah dari Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu Al-Isra ayat 24 itu. Dan kalau kata para sahabat, ini jemaah sahabat, tarqud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Seorang anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya sempit hidupnya. Maka terus kemudian ya udah doakan orang tuanya, saya bilang gitu. Itu kan ngobrol dari sholat subuh. Sholat duha saya temani beliau, saya dengar mendoakan orang tuanya. Sholat duhur ketemu lagi, saya dengar doakan orang tuanya. Saya dengar langsung itu. Asar ketemu lagi, kok ketemu terus saat itu saya masih pengangguran. Jadwalnya nggak banyak gitu maksudnya. Nah terus kemudian saya dengar dia doakan orang tuanya lagi. Terus kemudian asar ketemu lagi dia doakan orang tua. Maghrib ketemu lagi saya qadarullah, saya dengar dia doakan orang tuanya. Nah, itu menarik. Isya kan dari duha ya, dari duha doakan dia doakan orang tua dari duha sampai isya. Isya itu masih ingat ya? Itu belum turun tangannya mendoakan kedua orang tuanya itu HP-nya bunyi. HP-nya Nokia 3316. Belum poliponik. Belum poliponik masih. Bunyi HP-nya. Rupanya ada tamu yang mau ketemu dengan dia. Saya diminta untuk menemani. Singkat kata, singkat cerita, saya bantu untuk menemani. Saya masih ingat betul itu. Subuh dia cerita masalahnya yang cukup berat. Isya selesai masalahnya. Dengan datangnya orang itu dan izin Allah selesai masalahnya. Dengan izin Allah. Dihajar mendoakan orang tuanya dari waktu duha sampai isya.
Nah, makanya kadang kiai-kiai itu kalau nasihati orang itu, kono ziarah kubur wong tua tuh wong tua. Kalau orang tuanya deket yang sini. Kalau jangan orang tuanya kayak saya Jawa Timur ya sambung doa. Singkat kata singkat cerita, itu diantara istilah tobat dan mengambil pelajaran. Ya mungkin diantaranya kita kurang mendoakan orang tua kita, mungkin itu diantaranya mungkin. Kalau mendoakan orang tua kita di rumah mendoain habis sholat gitu nggak usah datang. Kan saya bilang tadi tidak harus ziarah kubur. Ziarah kubur itu kalau dekat maksud saya. Iya, kalau dekat. Bon, lanjut nggih. Nah, itu kalau apa tadi? Ujian. Kalau peringatan. Tidak cukup hanya sabar, tapi harus tobat dan mengambil pelajaran. Selanjutnya adab. Kalau adab ini biasanya ya, ini biasanya tidak langsung biasanya. Kalau adab ini, sebelum diadab biasanya dikasih yang namanya istidraj terlebih dahulu. Ya, jadi pertama gini, coba nanti cermati surah Fatir, surah ke-35 ayat 45 itu. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Surah Fatir, surah ke-35 ayat 45. Kalau Allah menghendaki mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, langsung maksudnya, niscaya tidak akan tersisa satupun binatang melata di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah sengaja menangguhkan. Jadi Allah itu nggak senang bu kalau adab dipercepat, nggak senang. Allah senangnya adab itu ditunda, karena Allah pengen hambanya itu tobat gitu. Nah bahkan kadang sebelum diadab, sebelum dihajar itu dikasih nikmat dulu namanya istidraj. Dikasih nikmat dulu namanya istidraj. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan pada mereka, Al-An'am surah ke-6 ayat 44. Diingetin dablek. Kalau bahasa kita ya wis fatahna alim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka tambah sukses. Tambah durhaka tambah sukses. Jadi kalau pencapaian kita ini berbanding lurus dengan kedurhakaan, itu pasti bukan barokah sudah. Pasti itu. Itu pasti istidraj namanya. Apa istidraj itu? Luarnya saja nikmat, dalamnya laknat, sehingga cepat atau lambat apa yang kita peroleh itu akan jadi masalah bagi kita atau bagi yang bersangkutan baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau kita tidak bertobat kepada Allah. Nah, jadi istidraj itu apa bu? Luarnya saja nikmat, dalamnya laknat, sehingga cepat atau lambat pencapaiannya itu akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan baik di dunia ini terutama di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fatahna alim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Baghtatan itu tiba-tiba. Ujuk-ujuk, mak jegaklik, mak bedunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau kaget sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot kaget serangan jantung mati. Nah, itu naudzubillah. Naudzubillah min syarri dzalik. Pun. Ya. Betul. Malah sebagian mereka dengan tenang mengatakan saya gini aja baik-baik saja kok saya. Makanya tadi kalimatnya ayatnya apa Bu? Diberi peringatan
nggak peduli. Ketika mereka mulai mengabaikan peringatan Allah berikan, dikasih peringatan, nggak peduli. Akhirnya ya Allah kasih banyak sekalian, dibuat lupa sekalian sudah. Dan dia merasa saya gini aja, saya baik-baik saja kok. Saya walaupun jahat sama orang, nyatanya karir politik saya bagus kok, tidak ada masalah. Gitu, itu betul memang nggak sadar. Makanya nasullaha fanasiyahum. Jadi mereka melupakan Allah, maka Allah pun dalam tanda kutip mengabaikan dia. Bahkan mereka fa'ansam anfusahum, bahkan Allah buat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Lupa diri tadi itu. Jadi kalau orang masih misalnya pengajian, sholat dan lain-lain, terus tapi hidupnya juga berhasil terus, jadi belum tentu itu ya Ustaz. Betul. Makanya nanti saya bantu. Saya untuk mendiagnosa. Iya. Baik. Saya lanjutkan yang ini dulu ya. Kalau dua blok terus sampai puncak kebahagiaannya akan Allah siksa secara tiba-tiba. Saya yakin ya Fir'aun nggak akan pernah bayangkan bahwa dia akan jatuh. Qarun juga nggak akan bayangkan bahwa dia akan jatuh. Namrud juga, Bal'am bin Ba'ura, mungkin dia nggak akan membayangkan dia bisa mati dalam bulan Sul Khotimah. Dia kalau doa tangannya belum turun dan dikabulkan doanya oleh Allah. Tapi karena kedurhakaannya itu, semua nikmat itu ternyata bernilai istidraj. Cepat atau lambat itu jadi masalah bagi yang bersangkutan. Nah, yang serupa itu sudah pernah terjadi, akan bisa terjadi juga pada orang-orang sekarang ketika berbuat yang sama, dan itu mudah bagi Allah. Nah, sekarang gini, ketika saya bahas ini, beberapa orang ada yang nanya ke saya, jadi takut Ustaz, jangan-jangan yang terjadi pada kita ini istidraj dong berarti, bukan barokah. Begini, ini rumus ya. Kalau istidraj itu kan tadi kalau kita baca ayatnya, itu berbanding lurus dengan kemaksiatan. Berarti kalau berbanding lurus dengan ketaatan, insya Allah bukan istidraj lah. Kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita berusaha perbaiki hubungan dengan sesama kita. Bahwa kita ada salah pastilah, namanya manusia kan. Tapi kita berusaha perbaiki. Insya Allah lah kalau begitu modelnya, itu bukan istidraj, tapi barokah insya Allah. Satu dulu. Yang kedua, barokah itu tidak melalaikan yang bersangkutan dari Allah dan dari peduli pada sesama. Kalau maaf ya, semakin berhasil, sukses, semakin berjaya, kok semakin jauh dari Allah, udah pasti istidraj itu. Udah pasti itu istidraj sudah itu. Tapi kalau semakin sukses, semakin berhasil, kok semakin bersyukur pada Allah, semakin baik pada Allah, dan semakin peduli pada sesama, insya Allah masih barokah. Atau ada orang semakin sukses, dia bangun spiritualnya begitu hebat, tapi kepedulian pada sesama dia nggak ada. Itu juga awan istidraj juga itu. Ada begitu. Nah, itu jangan sampai begitu juga kita. Makanya harus pada dua-duanya. Memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya, memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kalau bahasa sederhananya begitu Bu Ratna ya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga karenanya saya ulang sekali lagi, ini untuk bahan muhasabah kita. Kira-kira yang terjadi pada kita ini apa ini? Ujiankah? Peringatankah? Adabkah misalnya? Nah, monggo nanti didiagnosa. Dan saya ulang, Anda tidak usah khawatir dekat dengan Allah dengan kata-kata yang tadi. Kalau gitu jangan dekat sama Allah deh, nanti semakin diuji dong. Maka jawabannya betul, memang semakin diuji. Tapi ujian itu terukur, gak usah khawatir. Beda sama peringatan. Kalau peringatan itu gak diukur. Makanya orang semakin dekat dengan Allah semakin gak diuji, memang betul. Semakin jauh dari Allah semakin tidak diuji, tapi dikemplang. Nah, itu seperti itu. Ya, sikat gitu. Nggak mau pakai jilbab gitu ya, mau pakai. Nggih. Terus saya bilang gitu, pakailah, kita kan udah haji, udah apa nggak ya? Apa Tuhan juga sayang sama gue, panas gue kalau pakai itu, katanya panas banget tahan. Tapi dia, gue kan sedekah dia, di sini itu apa artinya bulat itu, ini istidraj gitu. Takut khawatir. Salah ya saya punya. Betul, Ibu benar mengingatkannya. Ya, karena kan ada tindakan yang secara zahir itu tidak benar. Dan Ibu mengingatkan itu betul. Ya, mudah-mudahan sih diampuni oleh Allah ya. Karena statement dia yang mengatakan panas gua kalau pakai jilbab itu, kalau itu bernada menghina syariat, menutup aurat, itu resikonya sangat besar bagi dia. Karena itu bisa dosa besar, bahkan bisa masuk dalam kategori kufur akan ayat-ayat Allah. Bahkan bisa jadi kebaikannya bisa nggak ada nilainya di sisi Allah gara-gara dia berkata seperti itu. Kecuali dia berkata begini, ya doain aja deh, pengen sih cuman doain aja deh. Itu masih mending kata-kata seperti itu. Yang begitu masih mending daripada yang pakai menghina itu. Karena kalau udah menghina syariat, itu udah nggak benar itu.
Pun lanjut. Pada pasukan ekspedisi Mu'tah terdapat ujian yang berat bagi Ummu Aiman radhiyallahu anha. Suaminya Zaid bin Harisah radhiyallahu an terbunuh sebagai syuhada, sebagai syahid ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan ekspedisi ke Mu'tah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpidato kepada anggota pasukan itu. Jika Zaid terbunuh, berarti Nabi udah ngasih tahu nih Zaid akan terbunuh berarti. Maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikannya memimpin pasukan. Jika Ja'far terbunuh, ini Nabi sudah beritahu sebenarnya bahwa nanti Ja'far akan terbunuh. Maka yang mengabaikannya, yang menggantikannya memimpin pasukan adalah Abdullah bin Rawaha. Pasukan perang muslimin itu bergerak hingga mereka tiba di medan laga. Kemudian mereka berhadap-hadapan. Lalu mereka saling berperang. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berperang dengan membawa panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia jatuh tersungkur karena tusukan tombak musuh. Ja'far meraih panji penggantikannya. Dia memimpin perang sampai ketika perang berkecamuk dahsyat dan dia tidak bisa menyelamatkan diri darinya. Dia menyerbu dengan mengendarai kuda yang berwarna pirang. Lalu dia menyembelihnya. Musuh menyerangnya hingga dia terbunuh sebagai syahid. Ja'far radhiyallahu an adalah orang pertama di kalangan muslimin yang menyembelih kuda dalam perang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibn Rawaha linnasi qabla ayyatiyahum khabaruhum faqala akhadha rayata Zaidun fa usiba summa akhadha Ja'faran fa usiba summa akhadha ibn Rawaha fa usiba wa ainahu tadrifani hatta akhadha sayfan min suyufillahi hatta fatahullah alaihim. Bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita nasib Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawaha kepada kaum muslimin sebelum berita mereka berperang sampai. Beliau bersabda, Zaid memegang panji lalu dia terbunuh. Ja'far mengambil alih panji lalu dia juga terbunuh. Kemudian Ibnu Rawaha mengambilnya lantas dia terbunuh juga. Kedua mata Rasulullah Muhammad SAW berlinang air mata. Kemudian satu pedang dari sekian banyak pedang Allah mengambilnya, itu Khalid bin Walid radhiyallahu an, sampai akhirnya Allah memberi kemenangan atas mereka. Jadi Nabi itu udah dikasih bocoran takdir lah kalau bahasa kita. Nabi itu kasih bocoran takdir, nanti ini Zaid bin Harisah meninggal, nanti Ja'far juga meninggal, terus nanti Abdullah bin Rawaha juga meninggal. Nabi yang nangis sebagai manusia biasa nangis. Itu takdir itu. Mungkin diantara jangan bertanya ya, kenapa Nabi tidak berdoa? Kan belum terjadi itu. Kenapa Nabi tidak berdoa supaya takdir dirubah dan ini perkataan para ulama ya. Kalau Allah menghendaki bala itu terjadi, Allah tahan lisan para kekasihnya untuk berdoa. Jadi itu takdir yang nggak bisa dirubah berarti. Kecuali Allah yang merubahnya itu. Jadi kalau Allah menghendaki bala itu terjadi, Allah tahan lisan kekasihnya untuk berdoa. Saya tidak tahu ya, pernah apa enggak ya. Ada sebagian orang itu, belum lama ini lah ada seorang ustadz, saya nggak sebut namanya. Beliau itu sering sakit Selama ini minta sembuh gitu. Minta sembuh gitu. Qadarullah sembuh, qadarullah. Nah, belakangan ketika beliau sakit, beliau ngomong ke murid-muridnya, kok saya ini malu mau minta sembuh sama Allah. Bilang gitu sebelum wafat itu, saya kok malu minta sembuh sama Allah. Selama ini saya minta sembuh, Allah sembuhkan. Kali ini saya malu minta sembuh sama Allah. Udah saya pilih terima saja. Rupanya memang ya tadi rumusnya, kalau bala itu Allah kehendaki terjadi, Allah tahan lisan kekasihnya untuk berdoa. Ternyata qadarullah beliau wafat. Belum lama ini beliau wafat. Nah, selama ini beliau kalau sakit minta sembuh sama Allah, minta sembuh. Nah, terus belakangan sebelum meninggal beliau pesan ke murid-muridnya. Ini cerita murid-muridnya ya. Saya kok malu sama Allah minta sembuh terus katanya. Udah saya sekarang terima aja lah kata-kata dia gitu. Saya terima sama apapun keputusan Allah. Itu kan mirip dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang kalau berdoa itu orang lumpuh langsung bisa berjalan, orang buta bisa melek langsung.
Beliau sendiri sakit. Ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, kamu itu mendoakan orang sembuh, kamu nggak minta sembuh sama Allah. Apa jawaban beliau? Loh, mereka itu minta sembuh, ya saya doakan sembuh. Lah aku nggak mau sembuh ya, kata beliau. Beliau lebih memilih menerima apa? Menerima ujian itu. Sama dengan Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau sakit, kata istrinya, Mas Nabi, oh kamu ya, boya doa sama Allah minta sembuh gitu loh Mas Nabi. Kata Nabi Ayub alaihissalam, Cin, istrinya kan pakai, aku sakit berapa lama? 18 tahun kurang lebih ya. Aku sehat berapa lama? 40 tahun. Kurang lama kata beliau. Kurang lama kata beliau. Nah, saya teringat riwayat menjelang detik-detik meninggal wafatnya atau menghadapnya Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu ketika sakit yang dengan izin Allah beliau memang tidak meninggal pada waktu itu beliau berobat, minum habatus sauda, minum madu, berbekam, berdoa Nabi itu. Nah, begitu di tahun di mana beliau wafat, beliau lebih banyak pasrah. Gak tahu gimana, maunya Allah gitu emang. Makanya kalau jenengan sakit kok tiba-tiba pasrah gitu, beliau tidak lama berarti. Buatan. Maksud saya itu memang betul kata Allah itu kalau menghendaki bala itu terjadi, Allah tahan lisan kekasihnya untuk berdoa. Nggak tahu, memang Allah berkehendak begitu. Karena kalau sampai kekasihnya berdoa, Allah kan enggak, zat yang maha kasih maha sayang nggak tega sama kekasihnya untuk tidak mengabulkan, enggak tega. Kadang Allah dalam tanda kutip malu tidak mengabulkan. Ya, macam caranya Allah tahan kekasihnya untuk tidak berdoa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Monggo Bu Ratna. Ada titipan pertanyaan. Nggih, monggo. Kan kalau kita udah menjelang menopause, itu kan kadang haidnya tidak teratur lagi. Kemudian kan di akhir-akhir itu ada sedikit gitu, tapi tinggal udah lama nggak itu gimana ya Ustaz? Kalau kemarin sih saya bilangnya ya udah mandi wajib aja sholat, keluar lagi mandi wajib itu memang gimana ya Ustaz ya? Baik. Kalau model haidnya seperti itu bisa masuk dalam kategori mutahayyirah, wanita yang haidnya membingungkan. Rumusnya gini Bu, darah-darah yang keluar di jadwalnya haid biasanya itu dianggap sebagai haid. Kalau di luar jadwal haid biasanya, maka tidak dianggap sebagai haid, kecuali dikenali darah itu sebagai darah haid. Darah haid. Nah, kalau sebegitu berantakannya sampai nggak jelas, boleh pakai pendapat itu boleh tadi. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya qaulul laqti ya. Itu yang kalau suci mandi sholat seperti biasa. Nanti haid ya stop dulu. Asal dikenali sebagai darah haid ya. Kemudian kalau suci lagi mandi sholat lagi. Nah, selagi tidak keluar darah, jangan mandi terus ya, cuma mandi sekali itu aja sampai. Boleh pakai pendapat itu, ada dalam mazhab Syafi'i pendapat itu ada. Tapi kalau masih bisa dikenali, mengenali darah itu akan lebih baik, sehingga tidak harus dipukul rata. Ya, rumusnya tadi, darah-darah yang keluar pada waktu di mana biasanya dia haid di saat normal itu dianggap sebagai haid. Nanti yang di luar kebiasaan itu dianalisa. Kalau udah lewat 15 hari berarti sudah istihadhah itu. Kalau masih di dalam 15 hari silakan diperhatikan aja tadi rumusnya. Kalau ibu merasa ini kayaknya suci nih, saya tak mandi sholat gitu, tidak apa-apa. Itu ada pendapat itu ada, namanya qaulul laqti. Jadi pendapat yang setiap kali suci mandi sholat, nanti kalau keluar haid lagi ya udah stop lagi, nanti suci mandi lagi sholat lagi gitu. Boleh begitu, tidak apa-apa. Allah a'lam bishawab. Kalau puasa, kalau yakin itu haid, ya harus dibatalkan. Untuk ya pada saat yang bersangkutan itu mengetahui itu sebagai haid. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti diganti di hari yang lain. Kan rumusnya gini Bu, haid itu kan maksimal 15 hari kan.
Jadi kalau udah lewat 15 kok masih keluar itu istihadah berarti sudah. Jadi dari kebiasaan ibu biasanya haid itu tanggal berapa, itu kok keluar darah itu dianggap haid kan, sampai dengan biasanya ibu haid. Yang selanjutnya ini kalau ibu masih keluar juga dan ibu masih menilai itu sebagai haid, tidak apa-apa. Kalau memang ibu mau sabar nunggu sampai betul-betul 15 hari silakan, tidak ada masalah. Atau kalau ibu udah enak sama Allah, ya tadi setiap kali suci, mandi, sholat, itu sampai 15 hari pokoknya. Kalau 15 hari masih lewat masih keluar berarti sudah istihadah itu. Istihadah nanti sampai dikira-kira waktu mulai keluar haid biasa lagi, itu dihitung sebagai haid lagi. Karena bagaimana juga darah yang keluar melampaui 15 hari itu sudah masuk dalam kategori istihadah sudah. Kalau istihadah itu penyakit, berarti apa? Ya berarti harus sholat seperti biasa, harus puasa seperti biasa kalau Ramadan gitu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Memang banyak orang cerita kalau menjelang menopause itu memang agak membingungkan. Maka di fikih masalah ini itu masuk dalam kategori wanita yang mutahayyirah. Wanita yang jadwal haidnya membingungkan. Ya, mutahayyirah namanya. Nah, untuk yang mutahayyirah itu solusinya tadi, termasuk yang Bu Ratna bilang tadi boleh pakai solusi itu juga boleh, silakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Ratna nggih. Nggih monggo Bu Dini. Ini mungkin kita belum sampai bahasan ke Asma bin Abu Bakar. Saya kemarin dengar di radio. Bagaimana kisahnya Asma dan suaminya Zubair bin Awam. Hanya yang sedihnya ternyata di akhir pernikahan ternyata mereka bercerai di usia tua. Jadi kita tahu bagaimana Asma orang yang wanita solehah, lalu Zubair bin Awam termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi tidak menutup terjadi perceraian di akhir pernikahannya gitu. Jadi kok begitu ya, ada apa ya? Nggak tahu menurut Pak Ustadz sudah dengar itunya belum ya? Ya, saya belum tahu. Yang saya tahu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu punya istri dua, cemburu biasa kan. Asma bin Abu Bakar cemburu. Nah, sempat ada pertengkaran bahkan antara Asma binti Abu Bakar dan Zubair bin Awam. Datanglah ke Abu Bakar kan, karena sempat terjadi pertengkaran itu. Kata Abu Bakar, bersabarlah. Suami itu orang yang bertakwa. Kata Abu Bakar begitu. Akhirnya baikan. Saya tidak tahu lah ujungnya cerai, saya tidak tahu. Yang jelas Asma binti Abu Bakar itu umurnya panjang. Beliau hanya ada masalah di pada penglihatannya, tidak bisa melihat, tapi giginya masih utuh beliau. Karena beliau ahlul Quran. Jadi beliau dawal di usia sampai sepuh itu giginya masih utuh, cuman penglihatannya yang buta beliau. Putranya Abdullah bin Zubair bin Awam itu nanti putranya itu. Jadi yang saya tahu begitu. Kalau sampai cerai saya belum tahu. Itu yang saya tahu sih, Bu. Sempat ada pertengkaran antara Zubair bin Awam dengan Asma bin Abu Bakar, dan itu wajar dalam sebuah keluarga menurut saya. Tinggal penyelesaiannya bagaimana gitu aja. Teman Yang di radio saya dengar bahwa dia itu orangnya keras. pencemburu. Pencemburu. Beliau cemburu, iya. Orangnya sangat pencemburu. Kata Nabi, aku lebih pencemburu dari Zubair bin Awam, kata Nabi. Zubair bin Awam itu orangnya pencemburu. Kata, aku lebih pencemburu dari Zubair bin Awam, kata Nabi. Aku lebih pencemburu lagi. Dan laki-laki harus cemburu. Kalau laki-laki tidak cemburu, dayus, kata Nabi. Kalau perempuan nggak usah disuruh cemburu, udah cemburu ahli perempuannya. Kata nih. Nanti kita baca lebih detailnya lagi deh. Saya belum tahu kalau akhirnya cerai. Yang saya tahu Asma. Makanya saya nggak tahu juga. Kayaknya saya tahu Asma binti Abu Bakar itu usianya panjang. Sempat terjadi pertengkaran memang, tapi yang saya tahu sih tidak bercerai yang saya tahu. Akhirnya baikan lagi. Zubair bin Awam orangnya pencemburu pencemburu. Kata Nabi, aku lebih pencemburu daripada Zubair. Cuman kan Nabi kan mungkin ya pastinya lebih elegan daripada Zubair lah, dalam cemburunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Kalau kita yang tadi dibahas yang apa tadi ujian peringatan. Beberapa itu saya mengenal orang itu yang sangat baik gitu ya. Maksudnya alhamdulillahnya, alhamdulillahnya. Tapi ujung-ujungnya itu yang suaminya
kalah ini. Nah, kayak itu tuh kan tadi Ustaz bilang kalau azab itu tidak mendekatkan kepada Allah gitu. Nah, kalau fenomenanya seperti itu berarti itu kategorinya yang apa gitu. Sampun? Oh. Iya. Napa malih, monggo. Nah, kalau untuk saya sendiri itu saya sering kali gitu, kalau mendapati suatu misalnya apa ya? Misalnya saya jalan tiba-tiba bannya yang kejeblosan atau apa gitu ya. Itu saya tuh selalu gitu, berpikir bahwa oh kemarin ini kayaknya ada yang nggak benar di saya gitu. Sehingga terjadi sesuatu gitu. Selalu begitu, pikiran saya itu selalu begitu. Itu yang tadi mendiagnosa itu bagaimana? Bagus. Yang pertama, kita itu kan tahu orang kan di permukaan aja kan ya. Kita nggak tahu di dalamnya. Jadi yang tahu Allah lah. Dan di penjara di dunia, ditangkap KPK di dunia kan belum tentu salah juga kan. Karena apalagi itu kasus politik misalnya gitu ya. Ya non saya fakta di lapangan kan tergejala saat ini kan model KPK yang sekarang ini kan agak lain gitu. Ya kalau sudah jadi alat politik kan sudah beda itu. Makanya kalau ada kasus-kasus terkait dengan KPK ya belum tentu yang bersangkutan salah juga. Tapi yang pasti kita tidak tahu apa yang terjadi pada orang itu karena kita hanya tahu di permukaannya saja. Kita tidak tahu hakikat yang terjadi pada orang itu sendiri. Atau itu yang pertama. Jadi ya makanya kita tidak bisa menilai orang dengan kaidah-kaidah tadi. Itu pure murni untuk muhasabah kita aja. Kita tidak bisa menilai orang dengan kaidah-kaidah tadi karena kita nggak tahu hakikat seseorang. Nah, yang kedua, boleh nggak apa-apa. Ibu ketika mengalami satu hal yang tidak enak, ibu muhasabah diri dengan apa yang nggak benar dari saya kemarin ya. Kayaknya ada yang salah deh ini. Karena ada yang mesti saya perbaiki deh kayaknya ini. Nah, itu tidak apa-apa. Itu kan bahan muhasabah kita. Ya, saya pribadi pun kadang kalau ada sesuatu yang nggak beres gitu dalam hati, mesti bertanya juga. Apa yang perlu saya muhasabah dari diri saya ini? Apa ya? Apa yang salah ini? Saya tak petani satu-satu apa? Ya sambil beristighfar minta ampun sama Allah. Termasuk untuk dosa-dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten nggih saya kira. Allah a'lam bishawab. Bu cukup dulu ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami.